Halo Sobat Adhikara, aku Salsa. Welcome to Lukis, lini masa untuk kisah inspiratif. Nah, hari ini adalah hari pertama atau episode pertama Lukis hadir di antara kalian. So, di Lukis ini nanti kita akan berbincang-bincang santai aja mengenai kisah-kisah inspiratif dari tokoh atau segala hal deh dari berbagai sisi kehidupan. Mulai dari ekonomi, bisnis, bahkan nanti ada sampai di dunia hiburan. Dan untuk episode pertama ini, kita bakal ngobrolin seputar perfilman nih gengs. Karena akhir-akhir ini kan lagi banyak banget nih film-film yang muncul ya. Karena kita udah lepas juga dari status pandemi, mungkin udah banyak orang yang kembali lagi nonton di layar lebar. Dan kita juga akan kedatangan satu bintang tamu yang memang sudah berkecimpung di dunia perfilman. Nggak usah lama-lama lagi, kita sambut aja. Ini dia Riza Pahlevi. Halo. Halo. Apa kabar Mas Riza? Baik. Alhamdulillah, baik selalu ya. Lagi sibuk apa nih Mas? Sekarang baru editing sih. Kemarin beberapa hari yang lalu habis selesai syuting. Wah, tanda-tanda ya. Film pendek ada, yang film panjang juga ada. Wah, siap-siap nih nanti ada tanda-tanda film baru dari Mas Riza Pahlevi. Awalnya kenapa sih Mas tertarik dari dunia perfilman? Dari kecil kan sebenarnya udah lumayan sering nonton film ya, tapi di TV. Jadi dulu awalnya tertarik ke TV dulu sebenarnya. Jadi orang entah di depan atau di balik layar gitu. Waktu itu kan belum begitu tahu kan. Tapi sampai akhirnya ngerasain nonton bioskop pertama kali ketika SMP saat itu. Terus kan kalau nonton bioskop effort ya, naik motor dulu, terus sampai di sana bayar tiket. Dan waktu itu di bioskop Mataram di Jogja sekarang udah nggak ada. Itu di lobinya, waktu itu nonton Terowongan Casablanca, hantu kuntilanak itulah. Nah, di lobi bioskopnya ada patung kuntilanaknya. Jadi kayak ketika datang belum nonton film aja udah kebawa vibes-nya, dan menurutku itu pengalaman yang luar biasa gitu. Ketika masuk ke dalam bioskopnya pun gelap, dingin, terus lebih eksklusif lah menurutku. Jadi dari saat itulah aku merasa, wah kayaknya film punya experience yang berbeda gitu dari TV. Akhirnya mulailah jadi tertarik ke film. Oke. Untuk kan tadi tertariknya gara-gara nonton film kan. Berarti dari pengalaman pribadi. Untuk dukungannya latar belakangnya Mas Riza ini emang udah kuliah di perfilman kah atau gimana nih? Itu kan SMP ya, tapi memang pada akhirnya mulai bikin film atau video-video itu ya dari akhir SMP sampai mulai rada sering tuh SMA. Tapi aku SMA biasa, maksudnya IPA gitu loh, bukan SMK multimedia. Terus akhirnya ngelanjutin kuliahnya waktu itu D4 di penyiaran, terus lanjut S2 baru film. Oh, berarti emang udah difokuskan mau ke perfilman gitu ya Mas ya? Yeah. Oke, kalau kenapa sih? Oh, enggak, sebelumnya gini. Karena Mas Riza ini teman-teman seorang filmmaker ya atau sutradara, udah berapa judul nih yang udah dibikin? Waduh, sebenarnya kalau mau hitung-hitungan, ya kan film yang aku bikin beragam ya. Dalam artian ada yang produksi besar, ada yang produksi kecil. Waktu pandemi kemarin bahkan aku bikin film bisa seminggu sekali. Wow. Saking gabutnya saat itu ya, tentu dengan durasi yang pendek juga. Kadang mungkin 2 menit, kadang 3 menit, kadang bikin 8 menit dan seterusnya. Kalau dikumpul-kumpulin ya mungkin lebih dari 50 ya. Wow. Tapi ya itu lagi-lagi dengan berbagai macam skala produksi dan berbagai macam jenis juga. Kalau untuk yang film project besar tuh? Besar, tapi masih di film pendek nih. Mungkin ya kurang lebih 10 mungkin ya. Untuk genrenya apa Mas? Macam-macam. Horor ada, drama ada, romance ada. Itu sih paling kurang lebih. Tapi lebih suka ngerjain film-film horor atau yang lain? Karena kan yang mungkin aku dan teman-teman Adhikara semua tahu bahwa ada film yang judulnya Makmum nih, short movie-nya. Itu juga udah banyak banget di YouTube yang remake. Itu gimana? Sebenarnya personally aku suka horor ya, dari kecil juga. Di TV dulu kan juga tontonan horor banyak ya, tahun 2000-an awal gitu. Jadi memang aku besar udah lumayan dicekoi banyak horor gitu. Jadi seneng gitu, termasuk ketika dulu ngerjain Makmum dan film horor yang lain. Cuma bukan berarti aku menutup diri kayak aku nggak pengen ngerjain yang lain. Justru sebenarnya ketika aku ngerjain selain horor, selain buat eksplorasi diri, juga buat refreshing sebenarnya. Biar nggak kalau misalnya bikin horor terus-terusan, takutnya nanti secara kreatif aku bakal stuck dan akhirnya bikin hal yang sama. Misalnya aku udah bikin Makmum nih,
oh ya alhamdulillah bisa sukses dan seterusnya lah. Dan ketika aku mau bikin, aku nggak pengen bikin hal yang sama kayak oh oke, ada hantu ngikutin sholat, aku nggak mau lagi. Harus bikin sesuatu yang baru. Dan kalau itu terus berulang kan lama-lama takutnya karena mentok akhirnya balik ke situ lagi kan. Jadi ketika ngerjain hal yang lain, terutama misal drama atau romance gitu, benar-benar refreshing sih buatku. Jadi ketika udah refresh, ketika balik ke horror lagi udah bisa muncul ide yang fresh juga. Kalau untuk role model sendiri ada nggak sih? Filmmaker maksudnya? Iya. Salah satu filmmaker yang aku dulu kenal dan sampai sekarang kenal tuh maksudnya bukan kenal deket ya, tapi aku tahu gitu. Itu Hanung Bramantyo. Oh, Hanung. Ya, aku lupa ya film pertamanya banget yang aku tonton apa, tapi yang seingatku tuh tahun 2006 kalau nggak salah, film Ayat Ayat Cinta. Itu lumayan bikin aku jadi makin semangat dan untuk tahu sebenarnya film itu kayak gimana. Terus melihat perjalanannya Mas Hanung juga, terus nontonin interviewnya, nontonin karyanya, dan ya makin tertarik juga gitu. Karena menurutku Mas Hanung tuh salah satu filmmaker yang bisa ngerjain apapun, genre apapun bisa, mau dari tema yang enteng gitu, yang romance atau sampai yang sejarah berat itu juga bisa. Jadi ya, dan sekarang pun juga dia juga bisa bangun studio juga di Jogja, bahkan menggeser gitu ya kiblat film yang awalnya mungkin di Jakarta gitu, Jakarta sentris semuanya, sekarang bisa ke Jogja. Iya, jadi nggak terpusat di Jakarta terus gitu. Betul. Nah, untuk yang tadi nih ada film Makmum, kan itu proyeknya Mas Riza. Sampai sekarang hasilnya banyak dikenal, terus banyak di remake gitu. Awalnya gimana sih Mas bisa terkenal gitu? Iseng sih sebenarnya waktu bikin, wow. Bukan yang tugas atau spesifik mau ikut lomba apa sih, benernya bukan. Waktu itu aku dan teman-teman kampus memang kayak oke, kita punya keinginan yang sama buat belajar di film, terus habis itu ya udah kita bikin film aja sederhana yang syuting semalam selesai, yang satu lokasi, talentnya pun cuma 2 kan. Itu pun juga dari teman kami, alat-alat pun juga pinjeman gitu. Dan yaudah kita bikin sebisa kami dengan segala kemampuan yang kami miliki saat itu. Terus ketika ada kesempatan buat masukin ke lomba festival screening atau apapun itu, kami coba submit. Alhamdulillah ada yang diterima, banyak yang ditolak juga, sampai akhirnya mulailah dapat apresiasi, bisa lolos kurasi, sampai akhirnya bisa dapat penghargaan juga. Dan sampai di salah satu festival namanya Hello Fest 2000 lupa deh 16 atau 17 itu dapat 2016 itu dapat best horror di situ. Beberapa waktu kemudian diupload lah ke YouTube sama pihaknya Hello Fest. Beberapa bulan setelah diupload mulailah agak rame secara nasional, terus mulai ada yang banyak potong-potong dimasukin ke Facebook lah, ke Instagram. Nah, aku rasa mulai jadi viral itu ketika itu. Gara-gara itu. Nah, itu kan awalnya berarti short movie ya Mas ya? Iya. Berarti setelah jadi short movie ini kan terus ada yang fullnya, ada yang versi panjangnya. Iya. Itu pas Mas Riza dapat tawaran Makmum itu diangkat ke layar lebar, responnya gimana waktu itu? Mixed feeling sebenarnya. Kayak sebenarnya bikin film pendek ini kan inisiatornya ada kami bertiga ya, saya, Mas Dion, sama Vidya. Kami bertiga juga punya cita-cita sebenarnya untuk bikin film panjang dari Makmum yang kami produksi sendiri. Cuma memang kami menyadari secara ilmu, keuangan juga belum memadaikan untuk ke arah sana. Karena kami juga sadar untuk bikin film pendek dan panjang itu challenge-nya beda luar biasa. Betul. Nah, ketika ada yang datang gitu ya untuk menawarkan diri, ayo kita bikin film panjang gitu. Ya ada sisi senengnya, tapi ada sisi kayak keraguan sebenarnya. Karena beliau produserku ya yang menawari saat itu. Karena aku dulu juga suka nonton banyak film, aku juga jadi reviewer film, dan track record film-filmnya beliau itu juga lumayan banyak aku kritik gitu. Jadi kayak wah, ini kalau misalnya beliau yang pegang bisa yakin jadi bagus apa enggak gitu kan. Karena kami nggak mau sekedar oke, kami lepas Makmum, kita dibayar dan selesai gitu, nggak mau. Pengennya kami juga ikut proses dalam film panjang dan ya hasilnya bagus gitu. Nah, tapi akhirnya dari berkali-kali kita diskusi, aku dengan tim dan dengan produsernya bisa meyakinkan kami bahwa ya kita bisa bikin sesuatu yang besar
kita dan aku dan Vidya pun juga bisa ikut terlibat dalam proses pembuatannya. Kami jadi penulis naskah di filmnya. Jadi benar-benar kesempatan yang menurut kami ya sayang untuk dilewatkan. Akhirnya dari situlah kami sepakat untuk bikin film panjang ini bareng-bareng. Oke, wow menarik ya. Terus selama proses bikin film panjang itu ada nggak sih hal-hal yang memorable gitu buat Mas Film Riza sendiri? panjang. Karena kan pasti prosesnya beda kan sama bikin short movie. Iya, sebenarnya awalnya tuh aku di DM sama sekretarisnya produser. Diajak ketemuan sama produsernya, kayak itu sebenarnya juga udah lumayan pengalaman yang kebetulan waktu itu kan aku memang kerja di Jakarta ya. Jadi memang posisinya di Jakarta, terus ketemu di salah satu kafe itu udah lumayan nggak bakal aku lupakan sih sampai sekarang. Ngobrol banyak hal sampai akhirnya proses dealing. Terus saat itu kan saya sama Vidya belum pernah menulis film panjang, otomatis dan dari produserku ngasih ibaratnya ngasih partneran penulis yang memang udah profesional, dan itu adalah Alim Studio, yang mana itu yang nulis banyak film box office yang memang kami tonton ya, salah satunya Etai Cinta itu. Jadi kayak kapan lagi kan bikin kesempatan gitu film kan? Terus ibaratnya dipartnerin sama orang yang selama ini juga karyanya kami tonton, jadi kayak kenapa tidak gitu. Nah, proses diskusi bareng sama Pak Alim Studio, terus habis itu akhirnya ketemu sama Hadrah Daeng Ratu sebagai sutradaranya, kita ngobrol, discuss banyak hal, terus sampai akhirnya ke proses reading, ketemu ada Titi Kamal, Lisa Biani, dan yang lain-lain. Itu juga experience yang luar biasa. Aku juga dapat kesempatan buat ikut syutingnya, nggak full sih memang, tapi ya itu jadi pelajaran yang luar biasa juga sih. Terus Mas Riza tahu nggak sih kalau di YouTube itu banyak banget mahasiswa yang meremake nih film Makmum itu, ada yang ditonton nggak? Oh banyak. Apalagi dulu pas awal-awal kadang orang yang remake terus mention misal di medsos, di Instagram atau di mana, kayak wih ada nih gitu. Nonton kan, kadang-kadang juga misal mungkin ada temanku yang entah di ngajar atau mungkin ada yang kenalan di SMK mana, terus kayak ini anak-anakku ada yang bikin atau mungkin dari kampus mana gitu. Itu wah aku seneng banget, karena kadang nangis enggak nih. Maksudnya agak terharu. Selain ternyata apa yang kami buat film pendek ini nggak cuma sekedar bisa menghibur gitu, tapi juga bisa jadi influence juga buat teman-teman mungkin khususnya yang baru mau belajar bikin film, dan sampai akhirnya bikin remake itu effort yang luar biasa menurutku, dan aku juga kalau bisa aku tonton pasti aku tonton. Apalagi dulu awal-awal kan belum begitu banyak ya. Jadi masih bisa sama aku tonton, biasanya aku ikut komen juga gitu. Makin kesini kok ternyata masih ada aja remake gitu, kayak itu luar biasa sih. Maksudnya itu kan film udah tahun 2015 gitu. Uploadnya sih baru 2016 2017 lah. Tapi itu kan juga udah 5 tahunan lebih gitu. Ya sampai sekarang masih ada aja yang bikin tuh, ya luar biasa sih buat. Masih keangkat terus gitu. Iya, terus kadang-kadang kayak misal di videoin aku dikirimin, ini lagi di screening nih di bocah-bocah SMA atau apa gitu. Wah, masih menjadi pilihan itu luar biasa sih. Itu ketika nonton itu tanggapannya gimana Mas? Kan yang bikin mahasiswa nih, terus kayak konsepnya mungkin dari latarnya atau dari ada acting-actingnya itu beda-beda kan? Ketika lihat remake kan setiap orang jadi punya perspektifnya masing-masing, dan itu terkadang jadi seru sih. Ada yang hantunya dimiripin, maksudnya disamain seperti originalnya, ada yang mereka kreasiin sendiri dengan mungkin dibikin lebih serem, mungkin dibikin lebih apa. Ya itu menarik aja sih. Jadi si Makmum ini ya lagi-lagi kalau karya udah dilempar ke publik itu udah bukan milik kami sepenuhnya gitu, tapi bisa diterjemahkan beda-beda tiap orang. Kalau di ceritaku misal cerita di asrama, di tempat orang mungkin ceritanya di rumah, ceritanya di kosan, di mana banyak banget. Dari konsepnya bisa beda. Iya, dari yang misal si kalian di tempatku kan cewek-cewek ya. Ada yang jadi cowok, ada yang apa, itu seru banget sih. Ada yang sampai syutingnya di musola, di masjid, macam-macam. Jadi ya menarik banget sih. Seru ya. Seru. Dengar-dengar Mas Riza ini agak menggeser nih ya profesinya jadi dosen. Aduh. Bener nggak Mas? Nggak bergeser sih, tapi melebar. Oh melebar ya. Karena tidak meninggalkan profesi yang lama. Betul. Dari dulu emang suka ngomong. Suka ngomong, suka cerita, suka sharing. Jadi perlu dilampiaskan. Tapi senang jadi dosen? Senang. Kalau nggak senang saya tidak jadi dosen gitu. Ya. Sejak kapan itu jadi dosen? Jadi dosennya 2020.
Iya, alhamdulillah di kampusku sendiri waktu itu dapat kesempatan. Terus di tahun kemarin ini bisa nyoba lagi kampus yang lain gitu. Jadi sekarang ada 2 kampus. Jadi punya referensi lain juga, ketemu orang banyak juga. Dan aku lihat memang mahasiswa sekarang kan, ya namanya perkembangan teknologi kan jauh ya. Jadi kalau flashback saat aku dulu di semester 5 yang saat itu dan saat ini semester 5 ya beda jauh. Mungkin karena bicara teknologi aja, dulu mungkin yang punya kamera tuh sekelas tuh paling 2 orang, 1 orang. Iya. Sekarang nggak usah kamera, pakai HP aja udah bagus gitu Iya. mau syuting. Jadi aku rasa memang nggak wajar, bukan nggak wajar, sangat wajar kalau misalnya anak sekarang lebih maju lebih cepat gitu loh. Kayak jadi ya akhirnya memotivasiku buat lebih berlari juga gitu loh. Untuk ngejar juga. Betul, untuk saling berkompetisi buat jadi lebih baik. Di kampus ngajar apa sih, Mas? Kalau sekarang ya Perfilman masih seputar film, sinematografi gitu. Kesannya gimana nih jadi dosen? Lebih enak jadi dosen apa jadi filmmaker? Saling sih. Saling mengisi ya? Mengisi, karena memang buatku sendiri ketika sekarang bikin film pasti aku ngajak mahasiswaku sih. Mau tidak seru. mau gitu. Bukan mau nggak mau sih. Ya memang nggak mau. Maksudnya selain aku juga perlu regenerasi ke mereka ya ngasih pengalaman buat mereka juga, karena kadang dulu pas aku mahasiswa juga tidak selalu bisa mendapatkan kesempatan ini. Jadi ketika aku bisa membuka kesempatan itu ya ayo gitu sih. Seru ya jadi mahasiswanya Mas Riza ya, bisa diajak main film, bisa belajar bikin film kayak gimana nih dari dosennya langsung gitu kan. Nah kalau karena tadi kan Mas Riza bilang kalau mahasiswa sekarang tuh lebih maju gitu ya. Itu tuh kira-kira ada nggak sih mahasiswa yang wah emang ini dia punya potensi nih di perfilman gitu? Ada menemukan nggak? Oh banyak. Bahkan sebenarnya dari mungkin baru semester 1 baru masuk aja, kalau ini kelihatan orang bener gitu ya kelihatan gitu. Bener gimana nih maksudnya? Bener tuh dalam artian ya ada potensi dan dia orangnya mau belajar, mau maju. Sebenarnya aku lebih seneng sama orang yang mungkin secara skill dia bukan yang kayak luar biasa hebat, tapi dia mau belajar. Jadi ibaratnya mau dituntun tuh lebih enak gitu loh. Tapi kalau orang udah merasa punya ilmu, kadang sok-sokan kayak aku udah punya ilmu, aku maunya diajak kalau dibayar sekian gini punya standar gitu. sendiri. Punya standar sendiri. Nggak salah ya. Maksudnya setiap orang punya preferensi masing-masing. Cuma ya lagi-lagi ketika masih mahasiswa, saranku sih ya yang dikejar jangan duitnya dulu, bukan nggak boleh ya. Tapi jangan itu jadi prioritas utama. Tapi adalah belajar, pengalaman dan portofolio. Betul. Tanpa ketiga itu aku nggak bisa jadi seperti sekarang. Mungkin kalau aku dulu kayak apa-apa duit, akhirnya aku nggak bikin apa-apa. Karena siapa yang mau ngajakin aku? Kamu pernah bikin apa? Pasti gitu. Iya. Aku mau ngajakin orang, kamu pernah bikin apa? Pasti aku tanya gitu. Kamu pernah bikin apa? Oh nggak pernah, tapi kamu pernah ngapain? Mungkin belum pernah bikin film, tapi pernah bikin konten di TikTok misalnya, aku cek, oh iya, ini sebenarnya orang tuh bagus, cuma mungkin perkara device, perkara apa. Iya. Kelihatan kok orang bisa bikin film misalnya, tapi dengan HP atau apa kelihatan. Jadi nggak harus orang pakai kamera mau pakai kamera mahal, kalau orangnya nggak bisa pakai ya wes gitu loh. Betul. Berarti kalau misalkan mau mulai nih di dunia perfilman nggak harus punya device dulu ya? Iya, loh itu makmum pinjaman semua. Pinjaman semua. Ya, jadi makanya kayak aku sangat berterima kasih dengan orang-orang yang sudah meminjami kami, bahkan orang yang minjemin kamera aja nggak ikut produksi. Terus lampu, kamu kalau lihat film makmum sama mungkin yang remake kan pasti bagus yang remake gitu secara teknis, karena dulu juga lampu cuma pakai sistem Astrada ya, asal terang gambar ada gitu. Pakai lampu-lampu itu halogen yang di jalan udah tembakin ke tembok, penting kelihatan layar di kamera. Yang penting terang. Gitu, yang penting terang, nggak yang gelap-gelap. Kalau pakai lampu kamar biasa kan ya wes ya segitu aja. Tapi kalau pakai lampu halogen kan langsung auto terang. Iya sih. Tuh teman-teman Gitu sih. yang misalkan mau jadi sutradara nih atau mau mulai bikin film, mau masuk ke dunia perfilman, jangan takut buat belajar, benar nggak Mas? Betul. Yang penting belajar dulu, punya portofolio dulu, nanti urusan sukses apa enggak kan tergantung usaha kita ya. Bikin makmum film pendek itu, kru, talent nggak ada yang dibayar sama sekali. Nggak ada yang dibayar. 2015. Alhamdulillah 2019 jadiin film panjang, dapat rezeki, aku baru bayar orang-orang itu.
Camkan, Iya. harus dicatat di garis bawahi teman-teman. Kita nggak pernah tahu itu investasi loh. Betul. Kayak, siapa yang nyangka dulu iseng diajak Riza gitu buat ikut syuting semalaman gitu. Tiba-tiba 4 tahun kemudian dapat sukses. duit Iya. dari situ. Ya itu, lagi-lagi kalau mungkin dulu teman-temanku juga hitungan ya. Maksudnya kayak, aku nggak mau weekendku untuk syuting yang nggak dibayar gitu kayak. Ya akhirnya bisa terbayar. Akhirnya teman-temanku juga bisa, aku bisa lihat teman-temanku sukses juga semuanya. Just for fun, awalnya just for fun. Kita nggak tahu kapan dia akan viral gitu kan. Iya. Nanti rezeki akan datang sendiri sesuai dengan usaha yang kita jalanin teman-teman. Betul, amin. Mungkin terakhir nih Mas ya. Nah, Mas Riza punya saran sama masukan nggak sih buat mungkin ada teman-teman yang mau masuk ke perfilman atau mau memulai dia bikin film segala macam gitu. sampai sekarang aku percaya kalau film itu learning by doing. Semakin kamu banyak praktek, semakin kamu belajar banyak hal, dan semakin kamu bisa jadi lebih. Setiap syuting dari 50-an sekian yang aku syuting itu, pasti aku akan selalu menemukan hal baru yang aku temukan, yang mungkin sebenarnya di teori itu nggak pernah ada Nggak ada, gitu. ya. Ataupun kalaupun ada, kayak loh ini kok agak beda gitu sama teori. Baik secara teknis maupun non-teknis ya. Sesimpel yang syutinganku terakhir kemarin, kayak oke, secara teknis semua berjalan dengan baik, alhamdulillah lancar. Perizinan RT RW lokasi aman. Tahu kendalanya apa? Tetangga yang rese. Sebenarnya perkara tetangga tuh aku nggak cuma sekali 2 kali ya. Tapi yang kemarin ini tuh another jenis tetangga gitu loh. Kayak Di luar kendali. di luar kendali, kayak ada ya manusia macam gini gitu. Jadi ya, Agak rese. tapi ya lagi-lagi maksudnya ketika ya akhirnya bikin aku harus pindah-pindah lokasi beberapa kali dan harus harus berpikir cepat di mana lokasi yang bisa aku pakai, karena ya pasti kan waktu jalan terus. Betul-betul. Dan ya itu sih yang akhirnya bikin kita harus bisa beradaptasi, kita nggak boleh kaku, harus dinamis, dan itu bisa terlatih ketika kita sering syuting. Tuh, berarti intinya adalah kita belajar dari pengalaman. Betul. Learning by doing. Oke, terima kasih Mas Riza Sama-sama. udah mau ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Semoga nanti bisa ketemu lagi. Jangan lupa tunggu episode selanjutnya di Adika Rakyat. Sekian dulu, terima kasih, dadah.